Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan PZ Nisa dengan nomor induk mahasiswa 2307020005. Siti Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 2307020009 serta Mbak Wilda Asfiati Nisa dengan nomor induk mahasiswa 2307020023. Di sini kami akan membawakan materi mengenai probabilitas. Definisi dari probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga atau angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas dilambangkan dengan huruf P. Nah, di sini contoh yang pertama dari sebuah mata uang logam mempunyai sisi 2 H dan T. Kalau mata uang tersebut dilambangkan satu kali, peluang untuk keluar sisi H adalah setengah. Nah, contoh yang kedua, di sini ada sebuah dadu. Untuk keluar mata 5 saat pelemparan dadu tersebut satu kali adalah 1/6 karena banyaknya permukaan dadu adalah 6. Rumusnya P dalam kurung E sama dengan X per N atau P dalam kurung A sama dengan NA per NS. Dengan definisi atau keterangan A banyaknya kejadian selamat banyaknya sampel, P probabilitas, E sama dengan kejadian atau event, X jumlah kejadian diinginkan atau peristiwa, N keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi walaupun cara penelitian dengan menggunakan sampling atau menimbulkan kesimpulan dan keputusan yang melibatkan resiko kekeliruan dan ukuran ketidakpastian. Tetapi penelitian melalui sampling akan memberikan banyak keuntungan. Nah, selanjutnya probabilitas yang rendah menunjukkan kecil kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Suatu probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Ada 3 hal penting dalam probabilitas, yaitu percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Sifat-sifat probabilitas, misalkan PA merupakan ukuran probabilitas yang terdefinisikan pada himpunan A elemen F. Probabilitas P mempunyai sifat berikut. 1. Jika himpunan kosong elemen F, maka P himpunan kosong sama dengan 0. Nomor 2. Jika A, B elemen F dan A subset dari B, maka PA kurang dari PB. Sifat monoton. Nomor selanjutnya, nomor 3. Jika A, B kurang jika A, B elemen F, maka P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nomor 4. 0 kurang dari atau sama dengan P A PA kurang dari sama dengan 1 untuk setiap A elemen F. Nomor 5. Jika A, B elemen F dan A dan B saling asing, maka P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. A elemen F, maka PA sama dengan 1 dikurangi PA berpangkat. Nomor 7. Jika AN di barisan himpunan monoton yaitu A atau A, maka P limit X mendekati tak hingga AN
sama dengan limit X mendekati tak hingga PAN. Selanjutnya ruang simple diskrit. Langsung menuju ke contohnya. Eksperimen pelemparan satu dadu. Ruang simple atau disebut S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian A bilangan ganjil yang sama dengan 1, 3, 5, yang B bilangan genap 2, 4, 6. Contoh yang kedua, eksperimen pelemparan 2 koin. Ruang sampel S MM, MB, BM, BB. Kejadian A, dua sisi sama dengan MM dan BB. Yang B paling tidak 1 M, MM, MB, BM. Yang selanjutnya kombinatorik. Kombinatorial atau kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial. Ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu persoalan kombinatorial. Contohnya, nomor plat kendaraan bermotor di Indonesia terdiri atas 4 angka. Angka pertama itu bukan 0. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Untuk penyelesaian persoalan contoh 1 ini dapat dilakukan dengan enumerasi. Namun, enumerasi mengharuskan kita bekerja dengan cepat, ketajaman pengamatan, dan energi yang cukup besar. Sedangkan jika kita menggunakan kombinatorial dapat membantu kita untuk menyelesaikan persoalan dari contoh 1 ini dengan tanpa melakukan enumerasi. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Percobaan merupakan proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Kita masuk ke contoh 2 yaitu percobaan. Pelambungan dadu bidang 6 atau kubus. Hasil percobaan pelambungan dadu yang mungkin yaitu menghasilkan pemunculan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Di dalam kombinatorial terdapat kaidah dasar menghitung atau kaidah dasar perhitungan yang dipergunakan untuk menghitung semua kemungkinan pengaturan objek-objek. Selanjutnya yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Bila percobaan 1 mempunyai P, maka P merupakan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Dan percobaan 2 mempunyai Q, maka Q merupakan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Maka, bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dan Q, hasil percobaan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kaidah penjumlahan atau rule of thumb. Bila percobaan 1 mempunyai P, maka P merupakan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Percobaan 2 mempunyai Q, maka Q merupakan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Maka, bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, maka terdapat P ditambah Q kemungkinan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya ini ada soal latihan. Silakan teman-teman bisa mengerjakan soal latihannya. Di sini untuk soal yang pertama yaitu probabilitas. Misalkan kita mempunyai 10 kartu yang bernomor 1 sampai dengan 10. Jika satu kartu diambil secara acak, berapakah peluang terambilnya kartu bernomor bilangan prima? Sedangkan nomor 2 yaitu mengenai kombinatorik. Tentukan banyak susunan presiden dan wakil presiden jika ada 6 calon. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih, kami sudah selesai memaparkan materi mengenai probabilitas. Kami kelompok 3 pamit undur diri.